Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, di episode kali ini aku bakal kasih beberapa cara untuk memilih mindset. Pasti teman-teman udah sering lah ya denger terms mindset, pola pikir, terus di gitu mungkin teman-teman juga kayak udah kepikiran yang dimaksud mindset itu yang kayak gimana. Kayak kalau misalnya buat aku sih contohnya itu sebenarnya pola pikir yang biasa kita pakai kalau misalnya kita sudah memutuskan sesuatu atau kita akan melakukan sebuah action kayak gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku, dan setelah aku membaca-baca dan setelah aku mempelajari, mindset itu sebenarnya beda sama personality. Dan mindset itu sebenarnya memang sesuatu yang bisa jadi terpisah sama personality kita. Nah, pertama teman-teman, personality kita juga sebenarnya bisa aja berganti-ganti. Mungkin nanti aku bakal bahas di satu episode berbeda gitu ya tentang personality ini. Karena menurut aku pada akhirnya setiap manusia juga akan menghasilkan personality yang berbeda-beda tergantung mereka sedang berelasi sama siapa dan tergantung mereka akan melakukan apa gitu. Dan mindset di sini ini tuh beda banget sama si personality tersebut, tapi sebenarnya lebih ke arah pola apa sih yang kita pakai ketika kita akan melakukan sebuah aksi tertentu kayak gitu. Contohnya nih ya teman-teman, misalnya dalam kita melakukan sebuah pekerjaan gitu ya, kita mau bermindset seperti orang ambisius, atau misalnya kita pengen punya mindset seperti seseorang yang kayak pelan tapi pasti gitu loh. Jadi kalau misalnya ambisius mungkin dia akan kelihatan mengerjakan banyak hal, mungkin dia akan kelihatan melakukan kayak berbagai macam action, terus di gitu dia akan kayak mereka punya goals tapi mereka akan selalu berusaha untuk lebih dari goals tersebut gitu ya. Sementara ada orang-orang yang kayak mereka pengen achieve tinggi juga sama gitu ya, tapi pola pikirnya adalah yang penting kayak long termnya, yang penting apapun yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bener-bener pas gitu loh si actionnya gitu, dan mereka biasanya kayak lebih menyimpan energi daripada orang-orang yang ambisius gitu. Dan mungkin memang mindset kita itu nantinya akan tergambarkan sama personality kita gitu, tapi ya sebenarnya belum tentu juga sih, karena memang tergantung kita pengen jadi orang yang seperti apa, tapi dua hal ini memang adalah dua hal yang berbeda kayak gitu. Nah, terus udah gitu, dan teman-teman perlu ingat bahwa sebenarnya mindset itu bisa dipilih gitu dalam satu buah action, satu buah kejadian. Teman-teman itu sebenarnya sangat bisa untuk memilih mau pakai mindset yang mana ya. Kayak contohnya gini, misalnya aku dalam mengerjakan konten, dalam kayak bikin konten kayak gini, at some point tuh sebenarnya happy banget. Ini adalah sesuatu yang aku pilih, kehidupan yang memang aku inginkan. Tapi at some point juga sebenarnya aku capek gitu ya. Padahal sebenarnya goals-goals aku masih banyak, mimpi-mimpi aku juga masih banyak, dan rasanya tuh pengen gitu loh jadi pribadi yang benar-benar ambisius dan gak mau istirahat gitu ya. Rasanya kalau misalnya istirahat itu ada rasa kecewa gitu kalau misalnya istirahat. Nah, pada akhirnya aku perlu untuk memilih mindset. Mindset ini tuh sebenarnya cara pilihnya itu adalah apa yang paling memberikan benefit di saat aku butuh ini gitu ya. Aku membutuhkan mindset tersebut. Nah, pilihannya mungkin ada dua gitu. Yang pertama adalah siap-siap untuk long term games, dimana kalau misalnya aku pengen bikin konten ini long term, mungkin aku perlu lebih banyak istirahat. Aku perlu memikirkan gimana nih caranya supaya aku nggak ngerasa bersalah lagi kalau istirahat, tapi aku bisa dapat ide lebih banyak dan aku nggak burn out gitu. Atau misalnya opsi yang kedua adalah aku bener-bener kayak bikin aja dulu konten sebanyak-banyak mungkin, secapek-capeknya gitu ya, yang sampai bener-bener capek, terus nanti kita lihat hasilnya, nanti istirahatnya itu di akhir. Nah, dua-duanya itu kan kayak bisa jadi bener gitu kan, dia kayak bener-bener tergantung gitu, saat itu aku butuhnya milih yang seperti apa gitu. Dari situ aku mulai melihat nih kayak kapasitas diri. Nah, apakah memang kapasitas diri aku kuat untuk kayak untuk bener-bener kayak aku gas dalam waktu singkat, tapi aku bener-bener ngerjain banyak hal, atau lebih baik badan aku itu bilang bahwa udahlah kita long term aja, mungkin kita nggak seproduktif orang lain, tapi kita punya umur yang lebih panjang, kita juga bisa punya ide yang lebih fresh gitu. Nah,
aku tuh sebenarnya kayak kadang tuh switching gitu loh. Tergantung itu tuh lagi dalam posisi seperti apa. Kalau misalnya posisinya kayak urgent banget di mana bener-bener berkaitan dengan kayak kelas-kelas atau hal-hal yang harus aku promosikan, aku bakal pakai mindset yang ambisius. Tapi kalau misalnya ini adalah kayak konten-konten yang ringan di mana aku juga perlu otak yang fresh, nah aku bakal butuh mindset yang lebih banyak istirahatnya kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi mindset ini dan teman-teman itu bebas memilih gitu loh. Kadang-kadang kita suka mikir gitu ya, ah tapi kan aku orangnya santai-santai aja, jadi kayaknya aku nggak akan pernah ambisius deh. Terus di gitu teman-teman bener-bener pakai yang slow-slow aja, tapi teman-teman lupa sama hal-hal yang di sekitar gitu. Teman-teman juga lupa sama dampaknya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu bisa jadi kayak keliru juga gitu. Dan teman-teman sebenarnya nggak usah takut gitu ya sama pemilihan mindset ini gitu. Karena ini tuh nggak ada salah benar. Kalaupun akhirnya kita memilih mindset yang keliru, pada akhirnya misalnya aku udah ambis nih, terus di gitu aku kerjain segala macem, dan akhirnya aku malah sakit dan sampai masuk rumah sakit gitu ya misalnya. Mungkin bisa aja teman-teman bilang kayak, wah salah pilih mindset tuh, kemarin sih salah malah pilih mindset yang ambis gitu. Kalau menurut aku sih, aku nggak ngerasa itu adalah sebuah kayak kegagalan, itu cuman kayak sebuah data aja, berarti oh iya, oke deh, aku mungkin emang tipikalnya yang ambis, tapi mungkin batas waktunya perlu dipikirkan atau kayak batas energinya juga perlu dipikirkan. Kalau misalnya aku udah kira-kira capek, berarti emang ada saat-saat dimana aku harus stop. Kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh sesuatu yang free to choose, dimana teman-teman juga nggak perlu untuk pikirin apa kata orang lain. Kayak aku sebenarnya dulu tipikal orang yang bener-bener santai, aku jarang banget mikirin yang namanya outcome. Aku tuh bener-bener kayak ngelakuin apa yang ada di depan mata aja. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba melakukan sebuah keambisiusan, itu orang-orang di sekitar itu aku tuh kayak tiba-tiba tuh kaget. Terus di gitu mereka tuh kayak mulai komen kayak, kamu yakin gak apa-apa, kamu yakin gak apa-apa, karena aku tidak pernah menampilkan diriku yang seperti itu. Padahal sebenarnya dalam hati, iya aku pengen kok kadang-kadang jadi seseorang yang ambisius. Kadang-kadang aku juga pengen kok kayak benar-benar berusaha sebaik mungkin gitu ya, walaupun kayak sempet capek atau misalnya sakit. Tapi kadang-kadang aku pengen lihat kalau misalnya aku push through, sebenarnya aku tuh bakal jadi orang yang kayak gimana sih gitu. Nah, kadang-kadang kata-kata atau komentar-komentar orang tersebut, apalagi orang-orang yang udah kenal kita, apalagi kalau misalnya keluarga, karena keluarga biasanya yang bakal paling kaget kalau misalnya ngelihat kita tiba-tiba berubah atau kita punya mindset baru gitu ya. Nah, menurut aku sih kayak pede aja, tetap percaya diri, teman-teman kayak cukup cut aja, nggak usah terlalu banyak menjelaskan, supaya nanti tinggal lihat aja, kasih lihat ke mereka hasil dari perjuangannya teman-teman gitu. Jadi feel free buat memilih, dan itu tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman kayak cari buku tentang mindset atau misalnya teman-teman kayak nonton video, nonton podcast dan teman-teman ngerasa kayak ada mindset-mindset yang bagus, silakan catat dan jangan lupa cari juga yang si anti mindsetnya gitu loh, yang kayak yang tadi aku kasih contoh gitu ya, dimana itu tuh ada dua mindset yang sebenarnya berlawanan tapi dua-duanya tuh sama-sama baik dan dua-duanya tuh bisa jadi membantu kita gitu. Nah jangan lupa teman-teman untuk tarik lagi point of view yang lebih luas lagi supaya teman-teman juga rasanya nyaman gitu dalam memilih mindset tersebut gitu. Jadi itu sih teman-teman. Dan ya aku ngingetin aja bahwa memang dalam memutuskan sesuatu kita perlu banget yang namanya percaya diri. Jadi teman-teman percaya aja sama apa yang teman-teman mau lakukan, percaya aja sama hasilnya nanti, percaya sama progresnya juga. Pasti akan memberikan teman-teman sesuatu juga kok di akhir gitu. So, itu tentang mindset dan tentang cara pilih mindset. Aku kayak senang banget bahas ini. Karena memang judul channelnya adalah Unedited Mindset gitu ya. Dimana aku tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa kadang setelah kita memilih mindset tertentu, kita kayak nggak ada jalan mundur juga sih. Makanya itu kayak unedited. Jadi kalau mau nggak mau kita mungkin hanya bisa memperbaiki untuk kedepannya aja kayak gitu. Tapi ya itu sih menurut aku emang nama channel ini bukan cuman karena videonya nggak banyak diedit aja gitu ya. Tapi unedited mindset itu aku pengen nge-encourage bahwa kita boleh loh memilih mindset, dan kita punya free will juga dalam memilih mindset gitu. Gak harus kita tuh memilih kayak satu mindset untuk jangka panjang. Paham kan teman-teman kan? Makanya unedited namanya. Jadi silakan pilih sesuai dengan spontanitas dan kebutuhannya teman-teman. I I encourage you to do that. Biar seru aja hidupnya.
So, itu aja episode kali ini. See you. Bye.